menjadi fase perkenalan Pelan-pelan. antara dosen dan mahasiswa, tapi juga antara mahasiswa dan cara berpikir baru. Jujur, aku sebenarnya penasaran sejak awal. Kita semua setiap hari belanja, pakai jasa, beli produk. Tapi kenapa sih sampai dijadikan satu mata kuliah khusus? Apakah benar keputusan konsumen itu sederhana, butuh lalu beli, atau sebenarnya ada hal lain yang nggak kita sadari? Kalau menurutku sih itu bisa besarkan. Aku beli barang ya karena memang lagi ingin atau lagi slow, tidak pernah kepikiran seperti itu. Makanya pas lihat mata kuliah itu aku mikirnya paling dia masukin lagi. Justru pemikiran kayak gitu yang sering bikin kita salah paham. Keputusan membeli itu bukan kejadian spontan semata. Ada proses berpikir, ada pengaruh lingkungan, bahkan ada faktor psikologis yang bekerja tanpa kita sadari. Aku setuju. Kadang itu aku sendiri baru sadar setelah beli sesuatu, ternyata alasannya bukan karena itu, tapi karena lihat orang lain pakai, atau karena ingin diakui, dan itu rasanya sangat manusiawi. Itulah mengapa perilaku konsumen penting untuk dipelajari. Mata kuliah ini tidak hanya membuat kalian untuk menghafal, tetapi juga untuk memahami manusia dari Setiap hari kita memilih, tanpa sadar alasan di baliknya. Kita membeli, kita mencoba, namun jarang bertanya mengapa. Kadang karena kebutuhan, kadang hanya keinginan saja. Ada rasa ingin diakui, ada dorongan dan dukungan untuk berkata teori. Namun hidup berkenyataan, perilaku konsumen hari dalam keseharian manusia ini. Kami mulai belajar melihat lebih dalam, bahwa keputusan kecil menyebabkan kehidupan. Setelah beberapa pertemuan, aku mulai paham bahwa perilaku konsumen itu kompleks. Ada faktor budaya yang membentuk kebiasaan sejak lama, faktor sosial dari lingkungan sekitar, faktor pribadi seperti usia dan gaya hidup, serta faktor psikologis yang sangat memengaruhi keputusan. Ya, dan yang bikin aku tertarik itu bagian psikologisnya. Ternyata motivasi dan persepsi bisa membuat dua orang melihat produk yang sama dengan cara yang benar-benar berbeda. Padahal bahannya sama, harganya pun sama. Kalau dipikir-pikir, aku sering banget beli sesuatu banyak diskon, padahal sebelumnya nggak ada. Setelah belajar ini, aku sadar itu karena ada rangsangan dan hiburan yang mempengaruhi keputusanku. Iya sih, dan iklan itu main di perasaan, bukan cuma nunjukin fungsi produk, tetapi juga membangun emosi. Mereka ingin merasa bahagia, percaya diri, atau bahkan merasa kurang kalau nggak punya produk itu. Kalian mulai memahami bahwa konsumen bukan makhluk rasional sepenuhnya. Oleh karena itu, masa harus memahami bagaimana cara berpikir dan merasakan konsumen. Layar kecil di genggaman menawarkan 1000 pilihan. Satu video, satu ulasan mengubah cara pandang. Influencer terkenal seolah sangat meyakinkan. Antara fakta dan citra, persepsi mulai dibentuk perlahan. Bentang penuh pesona lewat konten yang dirancang, buat kami percaya tanpa sempat berpikir panjang. Kini kami belajar bijak tanpa terbawa arus.
insentif. Sekali berimplikasi secara positif, konsumen akan lebih mudah percaya. Tapi kalau sekali kecewa, dampaknya juga besar. Inilah etika pemasaran yang uji. Apakah pemasar hanya mengejar penjualan atau juga memperhatikan dampaknya pada konsumen? Menurutku media sosial itu sekarang punya pengaruh besar. Satu video pendek ulah bisa langsung membuat hati seseorang. Bahkan kadang orang beli tanpa tahu kualitas. Aku ngerasa kenapa sih banyak barang yang aku beli cuma karena viral. Kalau sampai kadang aku sadar sebenarnya aku gak butuh, tapi saat itu aku takut ketinggalan. Setiap hari kita memilih, tanpa sadar alasan di baliknya. Kita kembali, kita mencoba, namun jarang bertanya mengapa. Kadang karena kebutuhan, kadang hanya keinginan saja. Ada rasa ingin diakui, ada dorongan dan lingkungan untuk berteori. Namun hidup bertanya-tanya, perilaku konsumen hari dalam keseharian manusia ini. Kami mulai belajar melihat lebih dalam, bahwa keputusan kecil menyebabkan kehidupan. Waktunya observasi UMKM. Aku sadar bahwa konsumen itu sebenarnya sederhana. Mereka ingin dihargai, didengarkan, dan diperlakukan dengan baik. Hal kecil seperti senyum dan sapaan ternyata berpengaruh besar. Benar, aku melihat sendiri bagaimana pelanggan bisa kembali hanya karena merasa nyaman, bukan karena produknya paling murah, tetapi karena merasa diperhatikan. Kalau dulu aku mikir konsumen cuma bikin harga, sekarang aku sadar pengalaman itu jauh lebih penting. Itu yang disebut kepuasan dan loyalitas konsumen. Dan membangun loyalitas itu butuh waktu serta konsistensi. Kebutuhan mulai terasa, pikiran mulai bekerja, mencari informasi, menimbang berbagai pilihan, harga, kualitas, dan nilai. Kami bandingkan perlahan, hingga akhirnya keputusan diambil dengan keyakinan, namun tak selalu rasional. Tren dan gengsi sering mencuri kendali jiwa, hingga memahami proses dibalik keputusan bahwa membeli bukan sekedar, tapi hasil pertimbangan. Awalnya aku kesel sih, kita sering beda pendapat, diskusi lama tapi sendiri. Tapi terkadang aku sadar mungkin karena kita semua punya sudut pandang yang berbeda. Dan perbedaan itu justru melatih kita untuk saling mendengar, sama seperti memahami konsumen. Kita nggak bisa memaksakan satu cara berpikir. Aku merasa proses ini ngajarin empati bukan cuma ke konsumen, tapi juga ke sesama anggota kelompok. Refleksi seperti inilah yang menjadi tujuan utama pembelajaran. Setelah memahami teori, observasi, dan dinamika kelas, pembelajaran sejati mulai terasa ketika mahasiswa mengaitkannya dengan kehidupan mereka sendiri. Sejak belajar perilaku konsumen, aku jadi sering berhenti sebentar sebelum membeli sesuatu. Aku
mungkin aku beli, tapi setelah paham bagaimana strategi pasar kita, bagaimana kita bisa mendapatkan, aku mulai belajar mengendalikan itu, jadi beli tapi lebih besar. Aku merasa ilmu ini bikin aku lebih empatik. Sekarang kalau menilai sesuatu produk atau usaha kecil, aku nggak cuma lihat hasil akhirnya, tapi juga proses dan usaha di baliknya. Aku sadar konsumen punya kekuatan besar dan cara kita bersikap bisa berdampak ke banyak orang. Dari sisi logika, aku belajar bahwa data dan teori harus diimbangi dengan pemahaman manusia. Angka penjualan memang penting, tapi tanpa memahami perilaku dan perasaan konsumen, strategi apapun bisa gagal. Inilah tujuan pembelajaran, ketika ilmu tidak berhenti di ruang kelas, tetapi hidup dalam keseharian kalian. Pilihan kecil adalah alasan yang sesungguhnya, bukan sekedar ingin memiliki, namun dorongan yang mensisi diri. Kami belajar mengenal diri saat keinginan datang bertubi, antara perlu dan hanya ingin, hati dan logika saling menguji. Lingkungan berbicara perlahan tanpa kata, namun terasa teman dan kebiasaan mengarahkan langkah tanpa sadar. Iklan datang menawarkan diri, membentuk persepsi dan harapan. Kami percaya begitu saja tanpa mempertanyakan kebenaran, namun perlahan kami memahami. Adalah bentuk tanggung jawab. Kini kami berdiri lebih teguh, tetap siap keputusan nyata. Di balik setiap pilihan ada cerminan diri manusia. Akhir semester bukanlah akhir pembelajaran, melainkan awal penerapan. Inilah refleksi menjadi sangat berarti. Awalnya aku mengira mata kuliah ini hanya membahas konsumen sebagai objek pasar, tapi ternyata kami belajar memahami manusia secara utuh dengan segala perasaan dan pertimbangannya. Aku yang awalnya meremehkan, jika itu merasa mata kuliah ini relevan banget sama kehidupan. Aku jadi berjanji dalam mengambil keputusan untuk sebagai konsumen dan juga sebagai individu. Bagiku, pembelajaran ini mengajarkan empati, bahwa di balik setiap pilihan ada cerita, dan cerita itu membuat kita menjadi manusia yang lebih peka lagi. Perilaku konsumen mengajarkan keseimbangan antara logika dan rasa, antara strategi dan empati, dan itu adalah bekal penting untuk dunia kerja maupun kehidupan sosial. Kalian telah melalui proses panjang. Ingatlah, memahami konsumen berarti memahami manusia, dan memahami manusia adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Nah, ini.
bersama. Saya sangat berkesan dengan cara dosen pengampu yang selalu mampu mengaitkan teori-teori rumit dengan tren yang sedang viral di media sosial, sehingga materi yang berat menjadi sangat relevan dan mudah kami cerna. Kelas ini berhasil mengubah cara pandang kami. Kini, setiap kali kami masuk ke toko, kami tidak lagi melihat barang, melainkan melihat strategi dan perilaku manusia di baliknya. Pesan kami, semoga semangat kreativitas dan inklusivitas dalam kelas ini terus dipertahankan. Metode pembelajaran yang berbasis proyek dan diskusi interaktif seperti ini sangat efektif untuk kami sebagai mahasiswa, karena ilmu yang didapat menjadi lebih nempel daripada sekedar hafalan untuk ujian. Teruslah mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi sisi-sisi psikologis dan emosional dari seorang konsumen, karena disitulah letak seni sesungguhnya dari ilmu pemasaran. Harapan kami semoga hubungan baik yang terjalin antar teman sejawat selama diskusi dan proyek kelompok ini tetap terjaga meski semester telah berakhir. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu atas dedikasi ilmu dan kesabarannya dalam membimbing kami selama satu semester yang sangat lama.